kabarnya nih adik-adik? Pasti baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat datang adik-adik di hari ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPB Peniel Jakarta. Adik-adik, sekarang kawan mau ajak adik-adik kita mau bersaat teduh. Nah, adik-adik, untuk mengawali pagi hari kita, kawan mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Kasih Yesus. Berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami di pagi hari ini. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau dengerin nih adik-adik, ada kesaksian pujian dari teman kita, yaitu Sheryl dan Feli. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sheryl dan Feli untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menyanyi dari baca kitab suci, doa tiap hari. Sekarang kita mau dengerin cerita dari Kak Yoza. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama secara virtual untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berikan kami telinga untuk mendengar, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga Engkau memberkati hamba Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini, bacaan kita terambil dari 1 Korintus, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Korintus, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus,
supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, adik-adik, sebelum kita dengerin firman-Nya dari kakak mau minta tolong nih sama adik-adik. Di rumahnya yang ada sapu lidi, coba. Kalau misalnya ada sapu lidi, coba ya, tolong diambil dulu sapu lidinya. Pinjem sebentar. Mohon maaf ya papa mama, kakak pinjem dulu sebentar sapu lidinya. Nah, dari sapu lidinya ini adik-adik, coba adik-adik ambil satu dulu. Ambil satu batang aja. Coba adik-adik patahin. Bisa atau enggak adik-adik patahin sapu lidinya? Satu batang aja. Gimana? Bisa? Mudah nggak kira-kira? Mudah kan? Nah, sekarang coba adik-adik, kalau sapu lidinya semuanya, jangan diambil satu-satu, langsung semuanya. Coba adik-adik, coba patahin. Kira-kira adik-adik kuat nggak buat patahin sapu lidi? Susah kan? Bener nggak? Kalau misalnya adik-adik bisa, berarti adik-adik kuat nih. Berarti susah kan? Nah, ini ada kaitannya dengan firman kita pada hari ini adik-adik. Firman kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa sih yang nulis surat 1 Korintus itu? Coba, kakak punya gambarnya nih adik-adik. Ini loh yang menulis surat Korintus itu. Ini dia adalah Rasul Paulus adik-adik. Nah, Rasul Paulus ini menulis surat ke Korintus itu, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Karena Rasul Paulus ini sifatnya sangat peduli adik-adik, taat terhadap Tuhan. Nah, dia peduli nih terhadap sesama. Karena dia peduli, dia menulis surat ke jemaat Korintus. Pada saat itu, keadaan di Korintus lumayan kacau. Karena pada waktu itu, jemaat-jemaat yang ada di Korintus terbagi-bagi adik-adik. Jadi, kenapa bisa terbagi-bagi? Pada saat itu yang memberitakan firman di di jemaat-jemaat di Korintus itu ada 3 orang adik-adik. Yang pertama itu ada Paulus, yang kedua ada Apolos, dan yang ketiga ada Kefas. Nah, karena ada 3 orang yang memberitakan Injil ini adik-adik, ada beberapa orang yang suka sama pemberitaan firman-Nya Paulus. Ada juga beberapa yang suka sama Apolos. Dan juga ada beberapa yang suka sama Kefas. Nah, karena ada masing-masing ada yang sukanya gitu, mereka jadi menyebut masing-masing golongan gitu adik-adik. Yang suka sama Paulus disebut golongan Paulus. Yang suka sama Apolos disebut golongan Apolos. Dan yang ketiga, yang suka sama Kefas disebut golongan Kefas. Nah, kalau misalnya ada golongan-golongan ini adik-adik, mereka mulai muncul nih. Karena terbagi-bagi, jadi mereka ada muncul rasa menyombongkan diri satu sama lain adik-adik. Mereka mulai ada mikir untuk oh aku lebih baik daripada yang itu, golonganku lebih baik daripada golonganmu. Karena itu muncul kesombongan adik-adik. Nah, di sini di surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus, itu Rasul Paulus mau ngingetin untuk jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk tidak menyombongkan diri. Dia bilang, eh, yang aku maksudkan bahwa ialah aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, maksudnya dari Rasul Paulus ini adik-adik, kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus kan? Kita tidak boleh menganggap diri yang satu
lebih tinggi daripada yang lainnya. Kita tidak boleh nih mikir kita sombong, aku lebih baik daripada kamu, aku lebih pintar daripada kamu, aku lebih kuat daripada kamu. Kita tidak boleh memiliki sifat seperti itu ya adik-adik. Nah, dari sini Rasul Paulus nggak mau melihat perpecahan yang ada di jemaat Korintus adik-adik. Karena kalau misalnya ada kesombongan tadi, nanti jemaatnya itu bisa pecah. Nah, dan hasilnya sendiri akan merugikan jemaat yang ada di Korintus itu. Coba kakak punya cerita lagi nih. Jadi, ada anak namanya Jojo. Dia jago sekali main bola. Nah, si Jojo ini di sekolahnya dia paling jago main bola. Pada suatu hari, kedatanganlah ini ada anak baru, namanya Nathan. Nah, Nathan ini adik-adik, dia juga jago main bola ternyata. Tapi karena Jojo memiliki sifat sombong, dia nggak suka nih ngeliat Nathan lebih jago daripada dirinya. Oleh karena itu, suatu hari si Jojo nakal adik-adik. Dia ngumpetin sepatunya Nathan. Nah, karena dia ngumpetin sepatunya Nathan itu, otomatis si Nathan nggak bisa main dong. Karena dia nggak punya sepatu. Karena dia nggak bisa main, tim sekolahnya si Nathan dan Jojo ini kekurangan pemain. Hasilnya mereka apa? Kalah kan adik-adik dibandingkan lawannya. Misalnya kan main bola 11 lawan 11. Karena si Nathan gak main, dia jadi 10 lawan 11. Hasilnya adalah kalah adik-adik. Nah, hasil dari kesombongan si Jojo ini, dia menyebabkan kekalahan untuk dirinya sendiri. Hasilnya apa nanti Jojo ketika kalah? Sedih kan? Adik-adik mau nggak sedih? Nggak mau kan? Nah, yang bisa kita ambil dari firman ini, kakak mau tanya sama adik-adik. Kalau misalnya di rumah, di sini siapa yang kalau main pilih-pilih temennya? Ih, aku nggak mau nggak mau temenan sama kamu. Nih kayak anak yang di sini nih. Itu aku nggak mau temenan sama dia. Coba, kira-kira ini merupakan sifat yang baik atau enggak adik-adik sifat sombong ini? Nggak baik ya adik-adik. Kakak coba punya satu gambar lagi. Gambar kayak ini. Kalau mainnya bareng-bareng sama teman-temannya di rumah maupun di sekolah, kira-kira lebih enak mana? Main yang dipisah kayak gini atau yang ini adik-adik? Yang bareng-bareng mainnya. Lebih enak yang mana kira-kira? Yang bareng-bareng kan adik-adik? Pasti senangnya bareng-bareng, lebih seru kalau rame, ya kan? Nah, adik-adik, Tuhan juga mau mengingatkan kita pada hari ini untuk seperti itu. Kita tidak boleh memiliki sifat yang sombong. Kita harus berteman dengan satu dan yang lainnya. Kita tidak boleh yang namanya pilih-pilih teman. Oke adik-adik, dan juga Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan pada hari ini untuk bersikap peduli terhadap sesama. Coba, adik-adik ada nggak di sini yang kalau misalnya temannya kesusahan, lebih enak dibantu atau lebih enak dibiarin teman? Pasti lebih enak kalau misalnya temannya dibantu kan adik-adik. Adik-adiknya senang dan teman yang dibantu pun lebih senang. Ya nggak adik-adik? Oke, sekian firman dari kakak. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Yoza, kita mau merespon firman Tuhan kita. Kita menyanyi dari Bermacam-macam Anak. Syafaat, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yoza. Kiranya adik-adik dapat menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, dan kiranya Tuhan juga menyertai adik-adik selalu. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang akan memulihkan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, berkati juga Bapak Presiden serta para menteri dan jajaran-jajarannya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menolong orang-orang yang terkena musibah bencana alam di dalam bangsa kami.
Tuhan, berkati juga gereja kami dari Ibu Pendeta, para majelis, penatua diaken, serta keenam pelkat. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami dimanapun itu. Tuhan, berkati juga acara-acara yang akan diselenggarakan oleh gereja kami agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami juga ingin berdoa untuk adik-adik. Berkati adik-adik di rumah yang mengikuti pembelajaran secara online maupun yang sudah tatap muka. Kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adik dan Tuhan memberkati adik-adik dari pelajarannya sehingga adik-adik tidak tertinggal pelajaran. Adik-adik dapat mengikuti dengan baik. Tuhan Yesus, berikan juga kesehatan untuk orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan berkati juga pekerjaan-pekerjaan orang tua kami agar dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga kakak-kakak layan yang ada di GPB Peniel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan kehidupan kakak-kakak layan. Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya, atau adik-adik titip di orang tuanya akan membawakannya ke gereja, atau bisa juga nanti seperti video. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kuberi Persembahan. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk kakak tunggu ya video kesaksian pujiannya, atau melalui nyanyi, puisi, main musik seperti tadi juga bisa adik-adik. Nah, sekarang kita udah di akhir ibadah. Kawan mau ajak adik-adik kita bernyanyi dari Yesus Berpesan. Yesus berpesan,
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin kembali lagi ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik, orang tua, serta keluarga di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.